Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan keempat antara Leeds United melawan Manchester City. Kita tahu kedua klub ini jarang bertemu. Bahkan pertemuan terakhir mereka di tahun 2003 silam. Dan tahun ini merupakan pembuktian dari klub promosi Leeds United melawan salah satu calon juara Premier League 2020-2021 yaitu Manchester City. Klub yang berjuluk The Citizen ini tentunya pengen meraih kemenangan di pekan keempat ini, tidak terkecuali Leeds United. Namun pertandingan tadi malam berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Gimana kiprah selanjutnya? Patut kita simak dan kita tunggu setelah ini. Iya. Kalau kita bicara terkait masalah Manchester City, tentunya kita tidak luput dengan peran seorang Pep Guardiola. Dalam 5 tahun terakhir Pep Guardiola memberikan instruksi untuk klub Manchester City. Pep Guardiola sudah memberikan banyak gelar di liga domestik. Namun ada beberapa misi dari seorang pemilik klub untuk Pep Guardiola dalam meraih gelar di kancah Eropa. Maka dari itu Pep Guardiola mengevaluasi banyak pemain dan memberikan pemain-pemain baru untuk klub untuk membangun tim ini lebih baik lagi. Di musim 2020-2021 Pep Guardiola sudah mendatangkan 2 pemain bertahan dan 1 pemain penyerang atau lini sayap. Apakah semuanya sudah bagus dibutuhkan oleh klub? Ternyata masih belum terbukti. Tadi malam Manchester City mengalami keteledoran di lini pertahanan sehingga mengakibatkan gol penyeimbang dari Leeds United. Kalau kita melihat Leeds United sendiri, Leeds United baru promosi di musim 2020-2021. Ini merupakan pertarungan pertama di Liga Premier antara kedua pelatih yaitu Bielsa melawan Pep Guardiola. Dan keduanya menerapkan permainan yang ciamik menurut saya. Kenapa ciamik? Karena kedua tim atau kedua pelatih ini dalam timnya menerapkan permainan satu passing atau 1-2 one to pass atau yang kita kenal dengan tiki taka. Tentu jelas tiki takanya dari Pep Guardiola berbeda dengan tiki takanya Bielsa. Kalau kita melihat kombinasi taktikal atau strategi formasi yang diterapkan oleh kedua pelatih, tentu jelas 4-3-3 dari kedua tim merupakan line up yang dibutuhkan. 4-3-3-nya dari Leeds United dan 4-3-3-nya dari Pep Guardiola. Hal ini menandakan bahwa kedua tim ini sangat serius untuk meraih poin. Leeds United walaupun sebagai klub promosi tapi dia tidak kentar. Walaupun di pertandingan pertama dia kalah lawan Liverpool, tapi permainnya sangat bagus sekali. Ini menjadi sebuah catatan untuk Pep Guardiola. Alhasil di pertandingan tadi malam Pep Guardiola imbang melawan Leeds United. Apakah Leeds United bagus? Saya pikir iya. Apakah Pep Guardiola dan Manchester City jelek? Saya pikir tidak juga. Saya akan jelaskan. Di sini 4-3-3-nya Pep Guardiola menerapkan pemain gelandang, 1 pemain gelandang yaitu Rodri dan 2 attacking midfielder mereka yaitu Phil Foden dan Kevin De Bruyne, di mana disokong oleh lini sayap yaitu Ferran Torres dan Riyad Mahrez dengan striker Raheem Sterling. Kenapa Raheem Sterling? Karena kedua striker dari Manchester City yaitu Sergio Aguero dan Gabriel Jesus tidak mampu bermain atau mengalami cedera. Hal ini menandakan bahwa Manchester City mau tidak mau harus menerapkan permainan dengan false nine, dengan menerapkan seorang sayap, entah itu Riyad Mahrez maupun Raheem Sterling untuk menjadi seorang striker. Di babak pertama Riyad Mahrez yang ditunjuk sebagai striker, di babak kedua Raheem Sterling ditunjuk sebagai striker, sebagai false nine-nya. Kalau kita lihat dari Leeds United, 4-3-3-nya Leeds United juga sangat bagus, di mana dikomandoi oleh gelandang bertahan Phillips dan seorang striker dari mereka yang Patrick Bamford dan seorang striker lainnya. Di sana 4-4-2 ya. Mereka bermain sangat bagus
dengan menjaga kedalaman dan melakukan counter attack. Di babak kedua pun juga demikian, dengan menarik beberapa pemain sayap diganti dengan pemain sayap cepat seperti Poveda, dan striker mereka diganti oleh Rodrigo Moreno. Itu sangat berjalan bagus. Di babak pertama kalau kita lihat pertandingan, Manchester City menguasai banyak kali bola, banyak peluang yang dihasilkan, banyak serangan balik yang mampu mereka buat, dan banyak pula Manchester City memberikan tekanan kepada Leeds United. Namun hanya 1 gol yang mereka bisa ciptakan. Kalau misalnya berdasarkan catatan saya ketika melihat pertandingan tadi malam, tentu jelas Manchester City membuang banyak peluang, terutama peluang mereka di depan kotak penalti. Banyak sekali yang mereka buang dengan banyak mendribling bola. Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling, itu membuat peluang dari Manchester City dalam menciptakan gol sangat minim. Alhasil banyak diblok oleh pertahanan dari Leeds United. Seandainya beberapa peluang langsung dieksekusi tanpa melakukan keeping ataupun dribbling, mungkin berbicara banyak terkait masalah gol. Mungkin bukan cuma 1, 2, 3 gol, bahkan 5 gol. Terbukti Manchester City tidak bisa memanfaatkan. Bahkan 1 lawan 1 antara Raheem Sterling dengan kiper tidak mampu diciptakan sebagai gol. Ini menjadi kendala. Ini menjadi sebuah catatan kepada Manchester City. Seharusnya Manchester City tidak hanya membeli pemain bertahan yang tangguh, tapi juga membeli striker. Ketika 2 striker mereka tidak bisa tampil, harusnya mereka memiliki opsi ketiga. Dia membeli seorang striker. Tentu jelas di babak pertama Manchester City menguasai dengan fast-nya, dengan dimotori oleh Kevin De Bruyne dan Phil Foden. Tapi di babak kedua apakah mereka berhasil? Tidak. Karena semua di babak kedua dikendalikan oleh permainan dari Leeds United. Leeds United kalau kita lihat pertandingan, mungkin di babak pertama Leeds United itu agak sedikit bertahan sembari melihat gaya bermain dari Manchester City-nya Pep Guardiola. Setelah mereka memahami gaya bermain dari Manchester City, baru di babak kedua Leeds United mengambil inisiatif penyerangan dan menguasai bola. Terbukti banyak pemain dari Manchester City keteteran ketika dilakukan counter attack. Kelemahan dari Manchester City adalah lini sayap atau lini wingback mereka. Alhasil pinternya Bielsa adalah mengganti pemain sayap dengan pemain sayap yang lain yang lebih cepat seperti Poveda. Ini menjadikan Leeds United mampu bersaing dalam memberikan tekanan kepada Manchester City. Terbukti gol pun dapat dihasilkan oleh Leeds United, walaupun ini gol blunder dari seorang Ederson, tidak menutup kemungkinan bahwa Leeds United sudah berjuang keras dan memiliki peluang banyak sehingga menghasilkan gol di menit pertengahan babak kedua. Apakah Manchester City di babak kedua bermain buruk? Tidak. Namun Manchester City mengalami penurunan di babak kedua. Ketika mereka melakukan counter attack melalui Kevin De Bruyne, mengalami kebingungan. Mau diumpan ke siapa? Striker mereka tidak ada. Dan semua pemain turun untuk membantu pertahanan ketika diserang oleh Leeds United. Terbukti ketika counter attack hanya mensiapkan Kevin De Bruyne di depan. Dan Raheem Sterling baru memberikan ruang yang tidak mampu diberikan umpan oleh Kevin De Bruyne karena ketutup oleh pemain Leeds United. Ini menjadikan suatu momentum atau tolok ukur kepada klub Manchester City agar menambah lini depan penyerangan mereka, salah satu pemain yang top yang bisa tune in langsung kepada Manchester City apabila Manchester City targetnya menjuarai Liga Premier maupun kasta Eropa. Karena beberapa catatan yang saya dapatkan bahwa beberapa pertandingan dari Manchester City tidak mampu untuk mencetak gol, terutama di lini depannya. Ini merupakan salah satu kunci Manchester City untuk lebih baik lagi, yaitu membeli pemain depan. Karena pemain depan mereka tidak ada yang bisa diharapkan. Dan pemain depan mereka rata-rata diisi oleh lini sayap yang lincah
dan mampu melakukan cut inside, bukan seorang goal getter seperti Aguero maupun Gabriel Jesus. Dan bagi Leeds United, ini merupakan pertandingan yang bagus. Semoga Leeds United kedepannya dapat bermain seperti yang saya lihat tadi malam. Semoga Bielsa mampu menerapkan permainan yang ciamik seperti di babak kedua saat melawan Manchester City. Dan selamat kepada Leeds United maupun Manchester City dengan 1 poinnya. Dan semoga di pertandingan kedepannya, karena ini masih panjang, semoga dapat menghasilkan pertandingan-pertandingan yang bagus. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. See you.